Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ketiga series performance testing. Dan pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai komponen pada JMeter dan main element pada JMeter. Untuk main elemennya kita akan fokus ke thread group, sampler, listener, dan configuration. Nah, ini adalah komponen pada JMeter ya secara umum. Setiap komponen pada JMeter itu disebut sebagai elemen dan setiap elemen itu didesain dengan tujuan masing-masing. Dan untuk main elemennya itu ada thread group, sampler, listener, dan configuration element. Untuk membuat stress test sederhana, sebenarnya teman-teman cukup pelajari 4 main elemen ini saja. Tapi kalau kalian perlu customisasi khusus ya lebih lanjut pada stress testnya, itu kalian perlu pelajari yang lain juga sih sebenarnya. Untuk keempat ini akan kubahas di slide selanjutnya, tapi mungkin untuk 4 komponen yang lain akan kubahas sekilas dulu kali ya. Untuk logic controller ini berfungsi untuk mengatur bagaimana sampler itu akan dieksekusi pada thread group. Di logic controller ini kita bisa specify suatu sampler itu mau di loop berapa kali, dan kita juga bisa membagi load gitu ya, atau membagi throughput gitu ya. Misalkan kita mau set TPS-nya berapa di setiap sampler, itu bisa kita set di logic controller. Nah, untuk assertion ini berfungsi untuk response validation. Jadi kita cek response dari server itu apakah sesuai gitu ya dengan hasil respon yang kita inginkan. Itu bisa pakai fitur assertion. Kemudian kalau timer ini berfungsi untuk memberikan jeda waktu antar sampler ya dalam suatu thread group. Jadi melalui timer ini kita bisa simulasikan semacam ini ya, sync time gitu ya, sync time dari user ketika memakai aplikasi. Nah, mungkin selain mensimulasikan sync time, kita juga bisa mensimulasikan jumlah TPS yang diinginkan gitu ya dari suatu request. Itu nanti bisa pakai constant throughput timer, mungkin akan kubahas lebih lanjut ya di bagian-bagian selanjutnya series ini. Untuk sync time itu sendiri itu bisa kita define constant pakai constant timer, atau kita define uniform ya berdasarkan distribusi sampel. Itu bisa pakai normal distribution, bisa pakai Gaussian, macam-macam ya, ada banyak. Kemudian selanjutnya itu ada prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk memproses data sebelum dan setelah dikelola oleh si sampler. Ini ada pre-process dan post-process. Contohnya misalkan ketika teman-teman mengirimkan HTTP request gitu ya melalui sampler, ketika kalian get request, terus kalian ada kebutuhan untuk parsing JSON-nya, kemudian kalian post lagi JSON-nya, itu kalian bisa pakai si post processor nih. Tinggal kalian tempel di samplernya, nanti kalian post lagi gitu. Itu di JMeter bisa di provide seperti itu. Nah, nextnya kita bahas dulu main elemennya. Itu ada 4 ini ya, thread group, sampler, listener, sama configuration. Yang pertama itu thread group. Jadi thread group ini adalah collection of threads, dan setiap thread itu merepresentasikan satu virtual user yang sedang menggunakan aplikasi dalam kondisi pengujian. Jadi simpelnya setiap thread itu akan mensimulasikan satu request dari user ya ke server. Nah, pada thread group ini kita dapat mengatur jumlah thread yang diinginkan, jumlah waktu yang diperlukan untuk memulai thread, dan perulangan dari setiap thread. Ini ada simulasinya ya. Jadi setiap thread group itu nanti bisa kita specify mau ada berapa threads atau user, dan setiap user itu nanti akan mensimulasikan request gitu ya, atau sampler yang akan dikirimkan ke server. Nah, ini adalah contoh dari thread group pada JMeter. Di bagian ini kita bisa namain ya thread groupnya, mau kita namain apa, bebas. Kemudian biasanya kita fokus ke 3 variabel ini pada thread group. Nah, yang pertama itu ada number of threads. Number of threads ini mensimulasikan jumlah user yang sedang memakai aplikasi dalam kondisi pengujian. Di sini kita mungkin analogikan kayak concurrent user ya. Concurrent user.
Kemudian di sini ada ramp up periods. Ramp up periods ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyalakan semua threads pada JMeter. Jadi misalkan di sini ada 10 user gitu ya. Waktunya ini dalam second itu adalah misalkan kita set di 20 detik. Nah, itu artinya untuk setiap thread yang dinyalakan ini ya, untuk menyalakan semua thread itu perlu waktu 20 detik. Berarti artinya setiap thread itu memerlukan waktu 2 detik untuk dinyalakan gitu. Jadi setiap 2 detik nanti akan nyala satu thread, setiap 2 detik lagi akan nyala, dan seterusnya sampai semuanya nyala. Kemudian di sini ada loop count. Loop count ini adalah jumlah perulangan yang dilakukan oleh user ketika mereka request ke server melalui sampler ya. Jadi biasanya strukturnya seperti ini ya. Ini test plan, itu ada thread group. Di bawah thread group itu kita bisa define beberapa sampler. Misalkan kita define ada 3 sampler di sini. Loop count ini akan menyuruh si user melakukan perulangan gitu. Misalkan di sini ada 3 request ya, 3 sampler. Kalau kita set ini di 3, artinya setiap user akan hit 3 request ini sebanyak 3 kali. Jadi kalau di total ada 10 user dan 3 kali loop count, itu berarti 3 dikali 3 dikali 10. Berarti ada sekitar 90 request yang mengarah ke server. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa specify lifetime dari suatu thread. Biasanya ini kepake kalau kita ingin melakukan spike testing. Biasanya kita bikin 2 thread gitu ya, atau bisa lebih juga sih dari 2 gitu ya, tergantung requestnya. Di thread pertama kita nyalain dari awal, di thread yang kedua kita bisa specify nih lifetime dari threadnya itu mau berapa lama. Misalkan di menit ke 10 gitu ya, menit 10 itu berarti 600 detik. Kita nyalain, itu bisa kita set. Jadi delaynya dia 600 detik. Kemudian di sini ada duration. Duration itu adalah lama waktu si threadnya itu berjalan. Kita juga bisa specify misalkan sama ya, 600 detik. Nanti biasanya kita mainin si jumlah threads-nya juga. Jadi kita tambah yang tadinya 10, kita bikin misalkan jadi 100 gitu ya, di threads kedua gitu usernya. Jadi di 10 menit pertama dia jalan normal. Di thread berikutnya, 10 menit berikutnya ini akan nyala selama 10 menit ke depan, dan usernya akan melonjak gitu dari 10 ke 110 gitu, ditambah 100. Ya, kita juga bisa specify. Mungkin nanti akan lebih jelasnya sambil praktek aja. Nah, lalu berikutnya ini adalah sampler. Sampler ini adalah elemen yang digunakan untuk mengirimkan berbagai jenis request ke server. Di sini kita bisa ngirim HTTP request, FTP, JDBC. Kita juga bisa ngirim sebenarnya LDAP ya, kalau teman-teman tahu. LDAP. Ini ada contoh-contoh request lain juga nih. SMTP. Terus JMeter juga setauku nyediain plugin. Itu kita bisa masukin data ke Kafka. Kita juga bisa pump data ke MQ. Tapi ini make sure kalian install dulu plugin manager ya. Kalian cek ke plugin manager, kalian install plugin untuk Kafka dan MQ-nya. Supaya bisa langsung pump data dari JMeter ke Kafka atau ke MQ. Nah, ini adalah contoh bentuk dari sampler ya. Ini aku pakai contoh sampler yang paling umum, itu HTTP request. Di sini kita bisa melakukan testing pada REST API ya. Tinggal kita namain request yang mau dinamain apa. Di sini kita bisa specify server name-nya. Di sini kita specify port-nya. Di sini kita specify path-nya itu mau apa. Terus di tab yang pertama, di parameter, kita bisa tambahin parameter yang mau dikirim dengan request-nya itu ada apa aja. Terus di tab yang kedua, di body data, ini biasanya dipakai untuk ngirim request body. Kalau HTTP request itu ada body-nya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngepost data JSON, itu bisa ke tab ini, terus kalian tinggal isi aja JSON-nya ya, di body data mau seperti apa.
Kemudian ada file upload juga kalau kalian mau upload file ya di request HTTP-nya. Di sini kita bisa specify ya, kita mau tipenya apa, mau get, mau post atau apa, bisa specify di dropdown ini. Paling kurang lebih itu sih untuk sampler ya. Nah, lalu berikutnya ini adalah listener. Listener ini adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan hasil dari tes. Pada JMeter, listener ini dapat menampilkan data dalam berbagai format ya. Nah, di sini ada contoh listener juga. Yang sebelah kiri ini ditampilkan dalam bentuk tree ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa lihat resultnya seperti apa, request yang dikirimkan apa, dan response dari servernya apa, itu juga bisa kita lihat. Kemudian yang tengah ini ada dalam bentuk graph. Biasanya kita nampilin response time gitu ya, atau data-data lain juga bisa kita tampilin di graph sini ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah bentuk table ya, kurang lebih kayak gini. Nah, nextnya itu adalah configuration element. Nah, config element ini adalah elemen yang digunakan untuk mengatur konfigurasi pada sampler dan parameter. Nah, elemen-elemen pada config ini yang sering digunakan itu, yang pertama itu ada HTTP Header Manager. Ini biasanya mengatur header pada request HTTP. Ini biasanya kepake kalau teman-teman mau ngirim JSON ya. Soalnya biasanya kalau kita ngirim JSON pakai POST itu kita perlu specify konten sama application type-nya ya di header HTTP. Jadi bisa ditambahin via config element. Terus di sini ada counter. Counter ini kepake untuk membuat dan mengatur iterator variabel. Kita bisa specify juga start iteratornya itu mau di berapa. Dan kita bisa specify juga increment dari setiap iteratornya mau ditambah berapa gitu ya. Jadi bisa dibuat sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada HTTP Cookie Manager. Ini berfungsi untuk mengelola cookies yang digunakan pada HTTP request. Di sini ada login config element yang berfungsi untuk mengatur informasi login agar sampler ini dapat melakukan autentikasi. Nah, selain kita setup sampler, configuration element ini bisa juga digunakan untuk mengatur parameterization. Nah, parameterization ini adalah kita bisa pass data ke sampler gitu ya, atau ke elemen JMeter yang lain gitu ya, selain config elemen sama sampler, dengan menggunakan variabel, atau kita juga bisa menggunakan CSV. Jadi data dari CSV itu bisa kita masukin ke JMeternya dan kita kirim ke request body gitu. Itu bisa juga. Untuk parameterization ini mungkin akan kubahas di bagian selanjutnya ya, di series performance testing. Nanti kita akan belajar mengenai JMeter parameterization ya. Oke, mungkin sekian dulu dari aku untuk main elemen dari JMeter. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini membantu, boleh kalian bantu like, share, dan subscribe. Kalau ada yang saran terkait video ini, atau ada kesalahan, atau kalian bingung dari video ini, kalian boleh drop komen di bawah ya. Thank you semuanya, semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya.